Jati diri sejati itu ketika dia memunculkan hal-hal yang abadi, yang tidak hilang, yaitu Tuhan, yaitu keadilan, kan gitu. Kalau itu dimunculkan, maka dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, dia di jalannya orang-orang beriman, gitu. Kalau di dalam apa perbendaharaan bahasa agama, ya kan, kategori orang beriman. Karena jiwa ini penuh hasrat, gitu, ya kan. Kita ingin masuk surga itu kan hasrat, ya kan. Nggak ada orang yang berhasrat masuk neraka. Kita ingin makan, minum, tidur, berhubungan intim dengan istri, ingin meniti karir, membangun ekonomi, apapun itu semua kategori hasrat. Bahkan ibadah juga hasrat. Sholat itu hasrat. Menyembah Allah hasrat. Berpuasa itu hasrat. Semua hasrat. Lalu apa itu hasrat? Hasrat itu sesungguhnya itu dia motor kan, pembakar api gitu. Dia panas gitu. Makanya kita ingin makan karena ada dorongan kan, karena ada hasrat. Nah, yang membuat sesuatu itu terdorong karena ada pembakaran. Ya kayak roket kan ada pembakaran, motor bisa jalan ada pembakaran, ada api. Jadi hasrat itu sama dengan api. Bayangkan kalau orang yang nggak punya hasrat, udah nggak bisa ngapa-ngapain, makanya orang mati kan. Jadi hasrat itu, kita nggak sedang bicara hasrat itu negatif. Hasrat ialah api. Berarti perjalanan jiwa ini perjalanan di atas api. Berjalan di atas hasrat. Nah, masalahnya ketika kita berjalan di atas api, kebakar atau tidak? Nabi Ibrahim kebakar nggak? Enggak. Karena hasratnya atau apinya itu sekedar penghangat. Tidak pernah terbakar. Jadi api itu fungsinya itu bisa membakar, bisa menghangatkan. Kita pilih yang mana? Menghangatkan. Nah, kalau menghangatkan jadi motor. Coba motor kalau nggak dipanasin kan nggak jalan. Tapi kalau terus digeber panas kebakar nggak jalan. Jadi tergantung dari besarnya atau volumenya itu ya. Volumenya. Setel ya. Betul. Makanya hasrat kita kepada dunia itu nggak boleh hilang. Karena dia motor. Tapi ya untuk menghangatkan, ya kan. Makanya agama mengajarkan itu kan banyak tuh. Semua ajaran agama itu orientasinya untuk memanfaatkan hasrat atau apa namanya syahwat itu dalam batas-batasnya. Jangan sampai kamu terbakar. Ketika isu sekarang sedang ramai, ya pejabat itu korupsi lah, ada uang rakyat yang dimakan lah, karena dia terbakar. Gitu. Jadi nggak aneh ketika dia menuai kebakaran sana sini karma ya. Nah, gitu. Kalau pejabat hari ini lagi sudah pada korupsi, karena pejabat itu miskin. Iya. Kekurangan nih. Iya. Buktinya dia korupsi kan. Kalau dia nggak kurang dia nggak korupsi. Betul. Iya. Iya karena warna tadi dia menghidupkan hasratnya tadi kurang kan. Padahal kan cukup hangat aja lah ya kan. Nah, karena gitu. Kegedean jadi kebakar ya. Gitu. Ini miskin tadi. Miskin ya. Kan orang kalau sudah kebakar itu udah nggak bisa ingat apa-apa, menyelamatkan dirinya kan, ingin ini ingin itu kan gitu. Karena tidak bisa kita pungkiri ya, hari ini kita tanya kepada semua orang juga dalam pikirannya itu isinya duit ya. Iya. Mau yang itu sudah punya duit atau yang belum punya duit ya, semua isi otaknya itu duit. Iya, itu tidak bisa dipungkiri ya. Nah, tinggal manajemen jiwa. Akhirnya duit itu jadi Tuhan ya. Jadi Tuhan. Pertanyaannya, apakah misalkan seseorang itu punya duit banyak, ya kan? Apakah dia
jamin kebahagiaan. Menjamin kebahagiaan atau bagaimana kan juga nggak bisa dipastikan ya. Jadi poinnya gini. Jadi gini. Ketika hidup kita itu sepanjang hidup lah, sepanjang usia itu ditempa dengan penderitaan, kemiskinan, nggak punya duit. Kita sudah berusaha sedemikian rupa dengan cara yang halal juga. Lagi-lagi seolah-olah Tuhan tidak berpihak, ya kan? Sehingga dalam doa-doa kita itu seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan. Pokoknya ini seseorang ini terpuruk habis lah. Lalu endingnya dia merasa susah. Maka dia orang kalah. Orang kalah. Jadi penderitaannya itu sudah menjadi dunianya. Dia munculkan penderitaannya sehingga dia rasakan itu kesusahan. Sempit dadanya. Maka dia menjadi orang yang kalah. Satu sisi, ada orang yang berlimpah kemewahan, ya kan? Sehingga dia tidak pernah mendapati kesusahan. Hatta dari bayi misalnya. Entah itu dilahirkan dari seorang konglomerat, pejabat, ya, atau penguasa yang kuat. Sehingga dia dari lahir, remaja, sampai usia dewasanya dia nggak pernah susah. Pokoknya hidupnya dari lahir sampai mati senang terus istilahnya. Nah, kalau dia pun karena hal tersebut dia kemudian menjadi senang, menjadi merasa senang dengan kekayaan kemewahan yang dia dapati, maka dia juga orang yang kalah. Jadi maksudnya gini, kesusahan apapun yang kita alami, jangan sampai merasa jiwa kita susah. Kita mendapati apapun, kekayaan apapun, kelimpahan apapun, jangan merasa senang. Itu masih terpedaya. Jadi susah, senang, kan dia karena rasa. Baik lagi situ kan. Makanya doanya sebalik. Hari ini kan orang berdoa selalu minta. Iya, minta. Selalu minta apa enggak siapapun. Betul. Masih doanya minta. Ya, harusnya kan ya kita balikkan doanya. Jadi Ya Allah, hari ini misalnya gitu kan, saya bersyukur karena saya masih bisa bernafas. Iya. Saya masih bisa minum. Itu. Saya masih bisa makan. Iya. Apapun itu, ya begitu, jangan minta ini, minta itu. Jadi sebab kekurangan harusnya doanya dibalik. Iya. Syukurin aja hari ini ada gitu. Iya, betul. Sebenarnya itulah ya diri yang asli gitu. Diri yang asli. Kalau yang tadi kita minta-minta itu diri yang palsu. Betul. palsuan. Iya. Palsu gitu. Palsu. Kita memunculkan yang palsu. Iya, betul. Coba anak kecil. Pernah merasa kurang? Iya. Nggak pernah merasa Main kurang. aja Biasa aja dia. Iya. Ceria aja. Dia nggak merasa kurang. Nah itulah kita sebenarnya sudah pernah mengalami diri yang asli. Gitu. Iya, betul. Saya kembali ke Talita aja ya. Pernah mengalami diri yang asli karena sudah banyak asupan-asupan yang sudah berlipat-lipat ini hari terperangkap, terhijab. Terhijab. Benar, Pak. Jadi iya itu betul banget. Artinya kalau kita memohon meminta sesuatu, ya kan? Ya Tuhan sih berjanji selalu memberi kan, walaupun bisa hari ini atau bisa kapan waktu ya. Cuman masalahnya apakah itu diri kita yang sejati? Itu yang pertama. Lalu kalau kita balik logikanya, ya Allah, ya kan? Tadi apa doanya? Kalau dibalik tadi. Iya, apa saja gitu kan. Iya, hari ini masih bisa makan. Masih bisa bergerak tangan kita. Mungkin suatu saat tangan kita nggak bisa bergerak kan? Iya. Masih bisa berjalan. Iya. Masih bisa berjalan. Mungkin besok kita nggak bisa berjalan karena mungkin stroke apa gitu. Iya. Itu aja yang disyukur gitu. Atau ya Allah cabutlah segala kejahilan kami, ya kan, kebodohan kami atau dosa-dosa kami kayak gitu-gitulah. Itu kan banyak gitu kan. Banyak pilihan doa. Banyak semua gitu kan. Tapi hari ini kita munculkan yang kita nggak punya selalu gitu. Itu kan yang palsu namanya kan gitu. Nah itulah kesulitan kebanyakan perjalanan diri itu, menemukan diri yang asli itu sulit. Sebetulnya kalau dibilang sulit, karena kita tidak pernah kembali ke diri yang asli.
Seperti apa kembali diri yang asli? Kan pertanyaannya begitu tuh. Seperti Tuhan. Maksudnya begini, yang beri semua ini kan Tuhan. Tuhan itu memberi, pernah nggak memberinya itu separuh-separuh? Ya, memberinya pasti total. Itu diberi hidup kan, itu kan total. Nggak setengah-setengah hidup, setengah-setengah mati. Nah, artinya gini, ketika Tuhan memberi, karena dia mencintai makhluknya. Bayangkan, ketika dia memberi, dia mencintai makhluknya. Nah, kalau kita kan memberi, ada kompensasi. Tidak mencintai yang kita beri kan. Tapi kita ada kompensasi, semoga dapat imbalan atau pahala. Nyaris jarang kita temukan pribadi-pribadi yang memberi, itu karena dia mencintai orang yang diberi. Itu satu. Tetapi hebatnya Tuhan, ketika dia memberi makhluknya, mencintai makhluknya, dia tidak pernah terobjektifikasi oleh makhluknya. Sehingga dia nggak perlu validasi, saya Tuhan loh. Nggak perlu ya kan? Ya. Benar nggak? Betul. Kalau kita kan nggak. Kita memberi. Ya. Kita memberi bukan karena kita mencintai dia, tapi karena pahala. Lalu kita perlu Status untuk menjadi orang dermawan, Dermawan. orang baik. Nah, ini Karena dia memberi itu merasa dirinya yang memberi. Coba kalau dia kembali ke belakang, bahwa yang memberi bukan dia, betul. yang memberi adalah Tuhan. Gitu. Kita cuma perantara doang, gitu. Semuanya yang menggerakkan Tuhan. Iya. Karena tadi dia berpikir karena punya dia, milik dia, maka dia tadi mengharapkan imbalan. Coba yang memberi, bukan saya. Inilah Tuhan yang memberi, cuma melalui saya. Messenger Harus begitu. Gitu. ya, kurir lah yang nganterin. Karena kita tadi merasa ada, gitu kan. Nah, kayak gitu. Merasa punya. Ada maka punya. Punya maka bisa memberi. Pelajaran awal. Iya gitu. Jadi yang benar. Jadi Iya kan? sederhana memahami jiwa itu. Jadi menjadi diri yang asli itu yaitu kesadaran kita atas. Jadi kalau kita mau koreksi ke dalam, kita nggak menemukan penderitaan atau kesusahan, ya kan? Juga kita tidak menemukan kekurangan. Ya kayak anak kecil gitu. Nah, iya, merdeka. Karena dirinya asli gitu. Kita pernah dulu. Gitu. Iya. Makanya kan kita disuruh tobat. Iya. Tobat itu kan artinya kembali kepada diri yang asli. Gitu. Itu. Tobat itu begitu. Tobatnya, ya Allah saya bertobat. Begitu ngomongnya. Tobat sambel. Ya, saya bertobat. Ya tobat itu kembali. Gitu. Karena tobatnya itu mengharap masih ada harapan lain. Masih ada harapan. Padahal kalau tobatnya sesungguhnya itu dia tidak lagi menyuruh-nyuruh Tuhan lah istilahnya. Iya Tuhan disuruh. Ya gitu. Ya, harus banyak yang direvisi ya. Oh banyak. Jadi kita kan merasa beriman, merasa beragama. Itu kan rasa aja. Nah kita kalau mau jujur fair itu kita urut dari mana? Ya kesadaran jiwa, kesadaran diri. Ya makanya kan ya kita kan karena kita begitu, karena kita sering berkunjung keluar. Iya. Sering berkunjung keluar gitu, sehingga kita jadi kayak gini. Iya. Makanya sering-seringlah berkunjung ke dalam. Iya, gitu. Balik ya. Iya, ke dalam. Sehingga kita tahu dalamannya gitu. Wah. Iya. Luar biasa. Kita selama ini kan selalu keluar. Iya. Lupa dalam. Iya. Jarang Iya. berkunjung sini. Jarangnya ke sono gitu kan. Jarangnya ke sini. Jadi healing itu harusnya ke diri. Ke diri. Jadi orang bukan ke gunung, bukan ke pantai. Jauh-jauh lagi ya. Iya, tapi ke dalam diri. Karena diri itu pemandangannya indah. Aja ada di sini. Ada semua. Nah, sehingga dalam kesadaran healing ke dalam diri, maka dia insya Allah menemukan kebahagiaan yang bukan karena sebab apapun. Tapi realitas dia wujud-wujud cahaya, kan? Wujud-wujud kemerdekaan.
sehingga hidupnya manifestasinya nggak ada tuntutan. Nggak ada. Kita mau gitu. Mm-mm. Kita misalnya nanam pohon nih, Mm-mm. kita siramin tiap hari. Itu Iya. aja kita udah merasa kalau pohon itu kita yang numbuhin. Iya, Berharap milik kita berbuah. ya kan. Iya. Kita gue yang nanam gitu kan, gue Iya. nyiram tiap hari gitu kan. Mm-mm. Masa kita gitu kan. Berarti kita sudah melupakan Tuhan. Oh iya. Iya. Dan pengen berharap berbuah lagi ya. Iya. Makanya ketika itu diambil, misalkan kena hama, udah mau panen, tahu-tahu paginya diserang berang misalkan, Nyesek ya. sakit. Ya karena itu merasa milik kita. Nah, klaim-klaim milik kita ini yang harus kita revitalisasi lagi, ya kan? Benar nggak hidup kami, hidup kita ini gitu kan? Jadi sebetulnya kesadaran semacam ini nih, kalau kita mau membuka diri ke dalam diri, dia memberitahu. Nggak ada kesusahan, nggak ada hal-hal yang berkekurangan, itu nggak ada. Sehingga kita menemukan diri yang pasrah, betul. Gitu. Kalau kayak para pejabat misalnya, yang korupsi, Hmm. sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan dia. Iya. Sudah diingetin gitu. Bahwa perbuatan itu salah. Mm-mm. Tuhan sudah mengingatkan gitu. Dan dia tahu. Tahu gitu. Persis. Iya. Karena salah memaknai kan ada istilah kita dulu sering dengar kata samina wa atona Mm-mm. gitu kan. Iya. Dengar Dan taat. ya. Harusnya taatnya sama Tuhan gitu. Nah, iya. Tapi ini taatnya sama guru. Nanti kamu kalau sudah gede yang kemana-mana nikah sama saya kan. Samina wa atona, bukan itu. Iya. Salah menempatkan. Betul. Itu biasa terjadi di sono. Persepsi. Iya. Di negeri mana entah berantah. Gimana gitu kan. Lihat cantik gitu kan. Iya. Ngomong tadi kan Iya. samina wa atona, bukan itu. Harus samina wa atona sama Tuhan, Iya. bukan sama guru dan sebagainya. Bayangin kata sama, ya kan? Itu kan artinya itu sama itu kan langit satu sisi. Jadi akar katanya kan ada sin, ada mim, ya kan? Nah, sama artinya dia bisa kita terjemahkan sebagai sesuatu yang tinggi. Langit. Tapi juga dia berarti makna nama, ya kan? Makanya ismun, ya kan? Nah, jadi kita harus mendengar apa yang paling tinggi dalam diri kita, ya kan? Karena dia punya nama gitu. Nah, maka dengar di sini maknanya tadi harus menyelami tentang yang paling tinggi dalam jiwa kita itu apa? Kesucian, ya kan? Nah, kepasrahan, sehingga kita bisa mengidentifikasi nama-nama gitu. Baru kita bisa taat tadi, ya kan? Oh, saya harus mentaati sesuatu yang suci. Oh, saya harus mentaati sesuatu yang agung. Oh, sesuatu yang yang menjadi panutan gitu. Menjadi hikmah. Nah, sehingga ketemu itu taat, bukan tadi taat kepada yang bersifat figuritas yang notabene dia juga sebelum selesai masalahnya. Memang luar biasa kalau mengkaji diri itu. Kalau dibikin kitab mungkin akan memenuhi isi dunia, nggak akan cukup ya berjilid. Kalau dibikin kitab ya kan, karena kan tadi ilmu Tuhan itu kalau ditulis kan nggak akan cukup. Nggak bisa. Itu ilmu apa? Ya ilmu diri, mengenal jiwa itu. Akhirat itu dikenali betul. Jadi orang yang belajar Tuhan disebutnya ketuhanan. Iya. Dari orang korupsi gitu kan karena tidak mengenal Tuhan, tidak belajar ketuhanan, ya, dia tidak ketuhanan jadinya. Iya. Jadi padahal Tuhan sudah mengingatkan karena dia tidak dia mengindahkan kesetanan jadinya kan. Kesetanan. Jadi ilmu setan kan. Iya. Bukan ketuhanan jadi kesetanan. Iya. Iya. Jadi ya kajian kata demi kata itu bisa kita dalami kan, kita renungkan.